Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari yang indah dan senang rasanya saya dapat menyapa saudara melalui renungan ini. Kekasih Kristus, dimanapun saudara berada, tetaplah bahagia. Jaga kesehatan dan kerjakan sebaik mungkin apa yang Tuhan percayakan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Tuhan, karena kemurahan dan anugerah-Mu, kami kembali dapat mendengarkan renungan hari ini. Biarlah apa yang disampaikan melalui kebenaran firman-Mu dalam renungan ini sungguh memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami, sehingga iman kami semakin menghasilkan suatu buah-buah yang baik, bahkan memacu kami untuk kami dapat berlaku atau melakukan kebenaran-Mu dengan sebaik mungkin. Ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tetap melakukan terbaik. Terdapat dalam kitab Matius pasal ke-7 ayat 11, demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita disebut sebagai anak Tuhan karena kita diadopsi atau diangkat menjadi anak Tuhan, dan bila kita anak, maka Roh Kudus memerintahkan kepada kita untuk berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Tercatat dalam Galatia 4 ayat 6. Kekasih Kristus, bila kita diangkat sebagai anak Tuhan, hendaknya kehidupan dan keimanan kita seharusnya memiliki mentalitas atau karakter seperti Bapa. Dan bila Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, sudah selayaknya kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan terbaik untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, dan tetapkah kita konsisten memberi kehidupan yang terbaik bagi Tuhan, sekalipun banyak rintangan dan masalah yang menghalangi? Sebagai introspeksi diri, pertanyaan seperti ini seharusnya selalu ada dalam pikiran kita setiap saat. Hal ini dilakukan agar kita tetap melakukan kehendak dan perintah Tuhan terbaik. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah suatu tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai manusia yang percaya kepada Kristus. Sebab melalui Kristus kita telah diselamatkan, bahkan dibebaskan dari kuasa dosa. Kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan bukan sebagai apa yang kita ketahui dan kita imani saja, melainkan harus dibuktikan melalui perkataan dan perbuatan. Memang benar, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa dosa atau mampu untuk melakukan yang sempurna bagi Tuhan, yaitu tanpa dosa sedikit pun. Tetapi dengan cara hidup yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, menjadi anak Tuhan untuk tetap melakukan terbaik akan kehendak Tuhan, Rasul Paulus menasehatkan bukan hanya membenahi hidup ini dari sisi rohaninya saja, tetapi juga harus menjaga tubuh untuk tetap kudus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tercatat dalam Roma 12 ayat 1. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kehidupan kita harusnya berbeda dengan kehidupan anak-anak di luar Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kekasih Kristus, sudahkah kita mengikuti nasihat Rasul Paulus dengan menjauhi tindakan-tindakan seperti orang-orang dunia? Jika perbuatan dan perilaku kita masih ada seperti demikian, hendaknya kita segera bertobat dan menjauhinya, sebab kita tidak tahu sampai kapan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita masih diberi umur panjang. Mari, selagi masih ada kesempatan, hendaknya kita tetap melakukan segala sesuatunya yang terbaik, karena Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk kita.
Hal ini kita lakukan agar kita dapat memberikan jawaban kepada orang lain dengan perbuatan yang kita lakukan. Dalam Kolose 4 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, entah itu waktu, uang, tenaga, pikiran, ide, dan sebagainya, adalah suatu berkat terindah yang kita berikan dari diri pribadi kita. Terlebih kita melakukan terhadap orang yang lemah. Sebab Tuhan akan membalas terhadap semua yang kita berikan. Karena ini sama dengan kita memiutangi Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Alkitab menjelaskan hendaknya kita sebagai pengikut Kristus tetap setia kepada Tuhan dan tetap memberikan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka dari itu, semasa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita melakukan segala sesuatunya dengan kualitas yang terbaik. Dia ingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahkan meneguhkan di dalam kehidupan kami untuk kami tetap melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin banyak satu tekanan persoalan yang menghambat kami untuk melakukan yang terbaik, biarlah kami memiliki mentalitas sebagai anak-Mu, yaitu mentalitas yang luar biasa. Sebagaimana karakter Allah tentunya ada di dalam kehidupan kami. Tidak mudah menyerah dan bahkan kami tetap yakin bahwa Engkau adalah Allah yang membela, menolong, dan menuntun setiap langkah kami. Pimpin kami Tuhan supaya kami tetap melakukan yang terbaik untuk-Mu. Dan lewat kehidupan kami dan keluarga kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, terima kasih buat kesetiaan saudara untuk mendengarkan renungan ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan saudara dan keluarga. Mari kita bagikan juga kepada teman-teman kita yang lain agar renungan yang kita kasihi mendapatkan 1000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati.